Karena pekerjaan saya seorang mekanik, kesaksiannya tidak jauh dari besi dan besi, saudara ya. Tetapi luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan pekerjaan saya. Satu ketika di tempat saya bekerja membuat sebuah ponton, saudara. Ponton itu kapal yang tidak bisa berjalan sendiri, harus ditarik oleh kapal lain gitu. Jadi ponton minyak yang untuk ukuran Jambi lumayan besar, saudara. Kenapa saya katakan begitu? Karena panjang ponton ini 76 meter, hampir 100 meter panjangnya, lebarnya 40 sekian lah, hampir 50 meter. Jadi saya lihat sudah sangat besar sekali. Kebetulan kemarin pas air Sungai Batanghari tinggi pasang, kontraktor kita minta diturunkan, walaupun belum dicat, minta diturunkan mumpung air tinggi katanya. Kemudian kita hitung, pasang surut air, debit air, disetujui, diturunkan, saudara. Dalam kondisi 80% jadi, kita turunkan, belum dicat gitu kan. Pagi, waktu itu hari Sabtu pagi, rencana jam 8 pagi kita turunkan. Tapi Tuhan berbicara lain sama saya pada waktu itu. Pagi itu kebetulan istri saya biasanya nggak ngajak sarapan, diajak sarapan, saudara. Kemudian kita sarapan dulu, sampai di tempat kerja sudah jam 9:30. Anggota saya tanya, Pak, jadi nggak diturunkan? Jadi, saya bilangnya jadi yang meleset saya gitu kan. Janji jam 8 turun, jam 9 baru sampai, saudara. Jam 9:30 baru sampai. Kemudian kita atur semuanya. Kemudian tonggak-tonggak yang mengganjal supaya ponton ini bisa turun lancar kita potong. Kapal yang tarik sudah kita siapkan. Sungai Batanghari ini ada alirannya, saudara. Ada hulu, ada hilir gitu ya. Jadi selalu mengalir dari hulu ke hilir. Nah, kapal-kapal yang dari sebelah hulu itu selalu kita dahulukan, karena yang namanya kapal nggak ada remnya ya. Jadi dia nyelonong aja terus. Maka dari itu, untuk menghindari kecelakaan, yang dari sana kita biarkan jalan dulu. Semua sudah dipotong. Ponton yang besar ini hanya ditahan dengan satu sling atau wire, besarnya sekitar 1 inci atau 2,5 cm. Tinggal satu wire ini. Kalau satu tali ini dilepas, ponton ini meluncur, saudara. Kemudian ketika kita pakai radio komunikasi dengan kondisi air, ada kapal mau lewat, akhirnya kita tahan. Semua diam, berdiam diri nunggu kapal itu lewat kan. Ternyata, saudara, ketika kapal yang lewat itu tinggal 30 meter sebelum ketemu ponton kita, tali ini putus, saudara. Seling ini putus. Saya kaget, kenapa? Yang tadinya tenang, saya bawa radio diam aja. Ponton ini meluncur, saudara. Dari atas dia meluncur dengan kecepatan tinggi ke bawah, ke tengah sungai. Yang ada di dalam pikiran saya, Tuhan, kecelakaan gitu kan. Kecelakaan, kenapa? Yang dari sana karena arus air tidak mungkin dia berhenti. Yang di sini karena talinya putus juga tidak akan pernah berhenti, saudara. Karena tempatnya tinggi menuju ke air gitu kan. Saya pakai radio, saya bilang sama kapten kapal saya yang ngikat tali di buritannya, saya bilang, lepas tali cepat, seling putus. Kemudian orang kapal itu berebut melepas tali, saudara. Kalau tali itu terikat, yang tenggelam pertama kapal yang tertambat di buritan itu pasti tenggelam pertama. Kemudian saya masih bisa berpikir, waduh, ini nggak ketolong lagi. Ponton ini meluncur terus, saudara. Buru-buru, suaranya kencang sekali. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan berhenti, Tuhan, tolong berhenti gitu. Kenapa? Karena ada takut dan ponton batu bara sedang lewat, saudara. Sedang lewat. Kalau dia ketabrak ponton yang besar ini, saya rasa tenggelam dua-duanya. Dan tenggelam dua-duanya nggak lucu, betul kan? Nggak lucu. Bisa kecelakaan di air sebesar itu. Tetapi
Ketika ponton besar ini setengah badan kena air, saya bilang, Tuhan berhenti, Tuhan berhenti, Tuhan Yesus tolong berhenti. Ternyata berhenti, saudara. Pas di tengah badannya itu, dia seperti timbangan, saudara. Kan kita ganjal pipa, jadi begini. Ponton ini bisa kayak timbangan gitu, berhenti. Antara mau jatuh tidak, mau jatuh tidak. Dan tidak ada yang bisa tolong lagi. Kenapa? Kalau kita mendekat, ponton itu sempat jatuh, yang mendekat pun pasti akan terguling gitu. Jadi kami biarkan, saudara. Diam semua, tidak ada yang bersuara sampai ponton batu bara itu lewat. Selesai lewat itu, baru ada yang berani dekat. Kalau bukan pertolongan Tuhan, tidak ada yang bisa diselamatkan, saudara. Waktu itu saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Air yang tinggi ini yang Tuhan pakai untuk menghentikan barang yang sebesar gajah ini bisa berhenti di tengah air sungai itu. Jadi puji Tuhan, saya mengucap syukur karena pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah hidup manusia. Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya tergeletak. Amin. Puji Tuhan.